Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sesepuh, bini sepuh, termasuk Pak Ardi sudah sepuh. Nek cerita sejarah daki gitu ya. Nah, itu namanya wis sepuh. Tandane sepuh nek cerita apik runtut ya. Wah, dan menghipnotis itu sepuh. Nek masih muda seperti saya ceritanya ra iso kayak gitu itu. Para kiai, para alim, ulama, Pak insyaallah yang dimuliakan oleh Allah serta saudara-saudara yang saya cintai. Pertama, sebelum saya masuk ke materi, saya sebenarnya juga merasa heran kok berani Forsalam itu mengundang orang yang dijuluki radikal. Bahkan di tingkat nasional itu saya sudah dikenal sebagai Bapak Radikal. Ya opo iki? Bapak Radikal. Ya tentu tadi sudah disinggung oleh panitia bahwa memang tidak terlepas dari riwayat saya ketika memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga di PT UN terkait dengan Perpu Ormas, kemudian juga pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, saya dinilai radikal, bahkan ya persoalan apa? Ya persoalan bagaimana sebaiknya atau seharusnya seorang Islam itu, seorang Muslim bersikap terhadap ajarannya. Saya sampai pada titik tertentu kan mengatakan bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Saya bolak-balik saya mengatakan begitu. Kalau toh Indonesia itu belum atau tidak, katakanlah menurut Pak Wakil Presiden ditolak dan seterusnya, ya itu monggo, persoalan lain. Tapi ketika kita hanya mengatakan khilafah itu ajaran Islam, menurut saya tetap akan saya katakan begitu. Kan itulah itu kemudian dikatakan itu sebagai radikal dan seterusnya. Sampai setara institut itu ya menyematkan kepada saya, katanya hasil penelitiannya adalah seorang profesor di Universitas Diponegoro di Undip itu telah terpapar radikalisme. Namanya siapa? Suteki. Sampai terakhir di Universitas Diponegoro itu ada tim namanya, tim pemantau radikalisme kampus, namanya tim Maru. Nah, mungkin apa yang hadir ada enggak yang kesini ya. Jadi tim Maru itu tim pemantau radikalisme Undip ya di kampus itu. Ketuanya kalau nggak salah Pak Adnan atau siapa itu. Nah, lalu saya itu menduduki kalau nggak salah yang laporan dari wartawan Manunggal, koran kampus Undip itu saya di ranking pertama. Ya, ranking pertama dosen yang radikal paling ranking pertama. Saya tanya pada Mas yang wawancara saya dari Manunggal itu, lah kok bisa saya dikatakan radikal itu apa? Ya karena Prof. Teki pernah menulis jurnal, artikel di jurnal. Saya jurnal apa ini? Aku kelingan lagi. Pokoknya Prof. Teki nulis jurnal itu. Ya, jurnal itu yang dulu saya bikin waktu ada forum dokter peduli negeri di Bandung. Lalu namanya artikel ilmiah kan juga kudu ilmiah. Ya, saya mengatakan apa yang memang seharusnya begitu. Nah, memang di artikel itu saya menulis tentang urgensi transformasi pemerintahan demokrasi ke sistem pemerintahan Islam kan itu kan. Nah, itu sebagai artikel ya no problem, nggak masalah. Tapi ya bolak-balik tadi karena situasinya ya baru dalam penuh ketakutan ya wis distempeli, di labeling apa saja ya sus monggo lah wis. Sampai terakhir ya saya 3 jabatan protoli kabeh gitu. Ya itu antara lain itulah ya sebuah mungkin dikatakan radikal, kemudian dinilai indisipliner dan seterusnya itu sampai sekarang ya. Tapi saya masih melakukan perlawanan dalam arti memperjuangkan hak saya, ini masuk di banding di PT TUN, jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, nanti kalau saya kalah lagi di PT TUN, kasasi lagi. Nah, ono meneh dhuwure lagi ya. Tapi ya paling sampai kasasi lah ya. Semoga ya kalau salah nanti baru saya akan menulis buku yang judulnya itu saya rancang mengajarkan hukum progresif menemukan hukum represif. Nah, jadi
teaching progressive law but finding repressive law. Nah, gitu loh. Nah, kalau di Inggriskan kan keren nanti ya. Katanya kalau sudah Inggris keren. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin menyitir rilis hasil penelitian dari NIC, yaitu National Intelligence Council, tahun 2004, ya, lebih tepatnya Desember 2004. Berdasarkan hasil riset itu, di tahun 2020 itu ada kemungkinan 4 skenario kehidupan global. Yang pertama yang disebut dengan David World. Nah, dalam hal ini Cina dan India itu menjadi pemain penting dalam bidang ekonomi dan politik dunia. Itu disebut dengan David World. Nah, ini silakan sekarang diteliti kira-kira benar apa tidak. Afrika, negara-negara Afrika itu sudah banyak menjadi koloni-koloni ya, dalam tanda kutip Cina. Mungkin kita pun kalau nggak hati-hati kita menjadi koloni juga. Ya setidaknya kerjasama ya, setidaknya dalam tanda kutip ya, halus itu ya. Tapi bisa jadi kita menjadi koloni Cina. Ya, dengan negara dengan miliaran itu cara paling gampang menduduki suatu atau melakukan okupasi daerah apa? Datangkan sebanyak-banyaknya penduduk dari tempat asal. Kolab nanti lama-lama, coba gereng nonton, oh kayak dari sana, dari Cina, semua orang-orang Cina. Kira-kira terkuasai enggak? Nah, itu paling gampang. Melakukan okupasi wilayah adalah dengan mendatangkan jumlah penduduk yang besar-besaran. Nah, kalau nggak percaya nanti kita saksikan aja. Yang kedua yang disebut dengan Pax Americana, ya, Americana. Jadi dalam hal ini dunia itu masih dipimpin oleh Amerika Serikat. Sekarang meskipun tadi antara Cina dan Amerika Serikat dalam ya kapasitas sekarang sedang bersaing mencari pengaruh dunia. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan New Caliphate. Jadi dalam hal ini adalah berdirinya kembali khilafah yang akan menguasai dunia. Ini bukan omonganku loh ini. Oh, aku dikira wah kayak tenan toh, ya radikal. Wis monggo catet ya ora apa-apa ya toh. Jadi ada kemungkinan besar ini tahun 2020 ini berarti ya kita masuk di sini. Nanti ada tanggal itu 02 20 itu kelahiran saya nanti. Sejarah betul ini ya. Hanya seumur hidup mungkin ya satu tanggal itu yang sama. 02 20 dibaca dari belakang ya 02 20 Ini bukan main net jauh dek benono togel di sonji soalnya. Nyonji. Ya. Jadi ada kemungkinan besar, jadi ramalan NIC ini tahun 2020 itu juga diramalkan atau diprediksikan akan timbul kekhalifahan baru yang akan menguasai dunia. Nah, yang keempat adalah yang disebut dengan circle of fear. Jadi apa ya, istilahnya itu muncul lingkaran ketakutan atas kemunculan kemungkinan besar yang ketiga tadi. Jadi kekhalifahan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa terutama terhadap ideologi komunisme dan liberalisme. Sehingga yang muncul keluar termasuk Indonesia itu adalah isu yang kita sebut dengan isu terorisme, isu radikalisme dan juga isu intoleran yang sifatnya itu sangat masif. Nah, ini nanti akan izin saya berdiri. Nah, jadi yang saya bicarakan di sini merupakan salah satu isu yang sebagai reaksi atas ketakutan, ya, ketakutan yang akan kemungkinan muncul sebagai tadi perlawanan dari liberalisme dan komunisme itu. Nah, saya katakan di sini, apakah mungkin ini ya radikalisme itu menjerat
Muslim, terutama ini ya, dikotomi antara moderat dengan radikalisme. Kedua-duanya itu bagaimana? Apakah kedua-duanya baik atau mungkin kedua-duanya buruk? Atau mungkin juga salah satu baik, salah satu buruk. Tergantung nanti persepsi kita bagaimana terhadap kedua hal ini. Nah, saya katakan salah satu cara untuk mengatasi ketakutan itu antara lain dengan cara memunculkan sikap moderat yang kita sebut dengan moderasi. Lawan moderat apa? Lawan moderat ya radikal. Nah, moderasi ini sebenarnya sudah digagas oleh Kementerian Agama dengan mencoba menyemaikan beberapa hal ini. Antara lain adalah bagaimana komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hardi itu juga sebagian akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ya, take and give lah antara lokal dengan kebudayaan yang datang. Nah, ini apa? Nilai yang dipikir di sini adalah yang penting apa? Adil dan berimbang. Ini yang paling diutamakan. Nah, maka moderasi atau sikap moderat itu juga nanti yang diutamakan adalah persoalan adil dan berimbang. Seringkali dikatakan dengan mencari jalan tengah. Padahal jalan tengah itu ya tidak selalu benar, ya. Karena kalau sudah ketemu sinkretisme, lah ketemu ini. Karena kita juga butuh apa? Ya kan tadi persoalan radikal berpikir mendasar itu memang aturannya ngono kok kon ngomong ini. Nah, jadi ketika saya sering bolak-balik mengatakan, ketika kita berpegang pada ketauhidan, keimanan dan juga ketaatan kepada Allah, kok justru dikatakan radikal, ya lebih baik kita dikatakan radikal. Wah, itu prinsip loh ini. Kalau kita semua menganggap hal itu agama sama, ini sama, Tuhan sama, ya itu namanya kita tidak punya prinsip namanya. Nah, sing bener pundi? Oh, saya yakin panjenengan sebagai manusia mandiri pasti ingin hidup itu punya prinsip. Nah, sing penting apa? Tidak mengganggu orang lain, tidak menyerang orang lain. Kan itu yang paling prinsip juga. Nah, jadi keempat ini memang ditekankan betul. Jadi yang kalau nanti radikal mana? Berarti apa? Tidak mempunyai komitmen terhadap kebangsaan. Berarti misalnya anti NKRI mungkin itu ya, kemudian anti Pancasila, kemudian apalagi anti kebinekaan. Kalau mau mengubah undang-undang dasar nanti DPR MPR kena nanti ya. Kalau memang bolak-balik diubah ya. Jadi itu sudah berapa kali itu? Sudah 4 tahap, 4 tahap amandemen. Kalau ngomong undang-undang seperti ini memang harus kadang-kadang nanti ya diubah. Bahkan wacana untuk perubahan kelima sudah ada. Nah, lalu apa? Juga intoleran. Nah, intoleran itu berarti tidak mengakui atau tidak memahami perbedaan atau kesalahan orang lain. Kalau Bapak Ibu perso mengenai tolerance ya, dalam bahasa fisika itu tolerance itu berarti apa itu? Memberikan skala ya, skala tertentu atas kesalahan ya, bukan hanya perbedaan tapi kesalahan ukuran atau mungkin kalau kita ngomong orang lain, meskipun orang lain salah ya kita harus menghormati, menghargai, itu namanya tolerance. Nah, kalau kita tidak menghormati, menghargai perbedaan atau kesalahan orang lain, itu berarti kita tidak punya sikap tolerans. Lalu kalau radikal berarti apa? Ya tadi sudah disampaikan oleh tadi survei Alfara, nanti juga akan saya sampaikan itu. Berarti apa? Mendukung kekerasan, penggunaan kekerasan. Kalau di rumah tangga kita kenal apa? KDRT. KDRT itu apa? Itu menjadi sebab
salah satu sebab perceraian, tingginya perceraian karena KDRT. KDRT itu kurang duit ribut terus, nah itu KDRT. Lalu apa juga tidak akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ini berarti radikal. Jadi kalau panjenengan kok menentang kebudayaan lokal, berarti Anda radikal. Dan saya ini kita saring nanti. Kalau menurut Islam itu enggak sesuai, misalnya tiap kebiasaan ya, mungkin bisa dikatakan budaya juga, misalnya setiap perhelatan, selapanan, yang sunatan, yang temantenan dan seterusnya mesti minumannya kok arak misalnya. Nah itu sesuai enggak? Kalau itu enggak sesuai, masa kita mau kompromi dengan larangan kita mau minum khamr misalnya. Nah diganti baik dengan jahe panas. Nah gitu kan enak loh jane. Jane ki opo enak. Nah, mabuk karena jahe ya wis ya. Nasib itu berarti. Ini ada simbol-simbol moderasi agama mulai dari bagaimana berislam, tauhid, khalifah, wahtoniyah, lalu maslahah, sampai kemudian bagaimana khidmah, sakinah, tarbiyah, dan kafah. Itu dimaknai tadi, in between. Jadi digoleki dalam tengah. Kafah itu ya berarti bukan kemudian diartikan wis pokoke kabeh gitu ya. Saya pernah itu debat dengan salah satu peserta kajian saya di mana itu di Surabaya ya, di Masjid TNI Angkatan Laut kalau nggak salah ya, di sana. Saya kan disuruh membahas mengenai mungkinkah syariat Islam itu tegak di Indonesia. Waduh, mendem iki ya. Saya suruh ngomong itu. Nah itu persoalan kafah loh. Kafah itu yang penting kan saya sudah melakukan sholat ini sudah ada masalah itu kok loh. Tapi namanya kafah. Lah ini kan beda. Pengertian kafah itu berarti seluruh aspek kehidupan itu diatur dengan Islam, kan gitu, bukan hanya prasmanan. Nek mau sebagian itu jenenge prasmanan. Nah, kalau kita mau sebenarnya kalau mau konsisten ke 9 simpul moderasi itu sebenarnya saya kembali mesti. Kembali apa? Ya Islam yang kafah itu, yang terakhir 9. Kafah berarti menyeluruh. Tidak prasmanan, tidak sebagian. Kira-kira sulit enggak? Ya sulit, namanya perjuangan ya sulit. Kalau tidak sulit namanya bukan perjuangan, namanya weh-wehan. Nah itu weh-wehan itu tidak berjuang itu namanya. Nah ini depak kalau tadi ada mestinya kita bisa merunut di sini ya. Departemen Agama itu sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka moderasi tadi. Jadi memang berusaha di sana untuk dilakukan bagaimana sih menjinakkan orang yang radikal. Nah nanti itu terkait dengan deradikalisasi kan menjinakkan orang yang radikal. Ya, kayak saya itu perlu dijinakkan. Penjinak bom. Menjinakkan. Ini upaya sampai saya catat ada 7 atau sampai 8 item yang digunakan untuk melakukan moderasi. Nah moderasi apakah itu untuk kebersamaan umat? Ya umat secara umum ya memang arahnya ke sana. Supaya apa? Ya prinsipnya tentrem, ayem, tidak ada masalah, ya kan? Tapi mana ada suatu kehidupan tanpa masalah? Piring gitu meneng ya, kadang-kadang ya bendian gitu. Apalagi kok manusia yang aktif, yang punya ide sendiri, punya pemikiran sendiri, punya ideologi sendiri. Kira-kira akan benturan enggak? Ya pasti benturan. Jadi kalau kita lihat sejarah tadi Pak Ardi sudah bicara tentang sejarah itu jadi apa? Sejarah itu sebenarnya kan bahasa Inggrisnya apa tuh? History. Jadi sejarahnya wong lanang jadi his story. Jadi bukan sejarahnya wanita. Karena history. Tadi mengenai moderasi. Nah sekarang dihadapkan dengan persoalan radikal atau nanti juga radikalisme. Nah, saya melihat begini, memang ada ya definisi yang apa sih ciri-ciri gerakan radikalisme itu ada di sini ada 5 macam, 6 ya, ada 6. Yang pertama mengklaim kebenaran tunggal, yang kedua mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis.
kayak Bapak Fuad ini, wah itu, wah nune, lho nek aku kelompok iki ya tuh, iso sebut radikal. Bapak cingkrang, kemudian pakai janggut, gitu, terus kopiahan, gitu, wah pakaiannya begitu. Ini dari sisi ini, ya, ini sudah radikal ini. Beliau celana cingkrang ya sempat heboh kan waktu itu, celana cingkrang ya, lalu pakai cadar, nah topinya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau pakai ikat kepala atau pakai apa. Itu bisa disematkan apa? Labeli dengan radikal. Kemudian menggunakan cara-cara kekerasan, pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, ya dan seterusnya itu termasuk yang radikal. Ini jelas. Kemudian mudah mengkafirkan orang lain. Nah ini juga orang lain itu sopo maksudnya. Ya. Apakah dengan beda agama atau mungkin dengan sesama agama? Bahkan kita dengan sesama agama pun bisa ya, dengan kriteria tertentu orang sebenarnya sudah jatuh kafir. Silakan lihat Quran, silakan lihat hadis. Sangat mungkin. Ojo kok dengan yang beragama lain. Ya sudah, lakot kafaro, jelas kok. Maka kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu sebagai anak Allah, anak Tuhan. Itu jelas. Cuma dalam hal ini kan persoalannya apa? Persoalan kita tidak pernah kan menyebut, "Hei kamu kafir, kafir." Enggak pernah. Itu kan sifat. Maka saya juga nanti mungkin akan keluar juga di Facebook atau di mana. Jadi saya menulis tentang kafir itu hanya sematan, bukan kita memanggil orang dengan cara kafir, bukan orangnya. Ya, kemarin sempat ribut juga kan persoalan tepuk anak soleh itu, wah ini PAUD sudah diajari untuk radikal ini. PAUD-nya sudah terpapar radikalisme. Gara-gara apa? Menyanyinya dengan tepuk anak soleh. Ya kan itu, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Itu maksudnya bukan menghina atau bukan anti pada keberagaman dan keberagamaan, bukan. Tapi menanamkan anak supaya memang tidak terjemur pada sifat atau perilaku kafir, bukan orangnya gitu loh. Ini kadang-kadang kita yang diminta untuk paham dengan agama lain, tapi pemerintah kadang juga tidak minta pada agama lain untuk pahamo kae lho, Islam ki karepe ngene gitu loh maksudnya itu. Jangan kita yang disuruh untuk memahami mereka, tapi mereka tidak mau memahami kita. Lah ya kacau kayak begini. Ya tadi saya katakan harus two way traffic, bukan one way, tapi two ways. Jadi dua arah. Jangan kemudian kita yang diminta lalu label kita itu selalu ya pokoknya era radikal, teroris dan terusnya. Kemudian tertutup dengan masyarakat. Oke, ini kita juga saya kira kadang-kadang ini ya penyematan ini kalau orang radikal itu mesti kok tertutup dengan masyarakatnya. Nah, itu ciri-cirinya antara lain ya. Nah, Bapak-bapak jangan tertutup dengan masyarakat ya. Open ya. Apolitik, maksudnya tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Jadi apolitik, jadi tidak mau berkecimpung, berpartisipasi, kemudian ikut pesta demokrasi dan macam-macam. Ini menurut ukuran ini adalah termasuk orang yang radikal. Tapi saya katakan kalau saya teliti dari sisi hukum, kita menemukan ya nomenklatur radikal, ini radikalisme, radikalisme maksudnya itu ya. Radikal ismi, nah, apakah saya ini radikal gitu ya? Masih obscure dan lentur. Obscure itu artinya kabur, ditambah dengan lentur. Saya sering mengibaratkan itu seperti amuba. Amuba itu beda dengan puzzle. Yang lawannya amuba adalah puzzle. Puzzle itu gatoknya dipotong ya cuma satu lubang. Tapi kalau amuba itu bisa menelisik, mengikuti bentuk dan seterusnya dari wadah yang ikan diisi.
Jadi ini masih apa artinya? Masih lentur dan kabur. Kenapa? Sampai pada misalnya PP 77 tahun 2019 ya. Itu turunan dari undang-undang tentang terorisme. Itu perihal terutama mengenai radikalisme itu tidak bisa disebut secara utuh, bahkan tidak atau belum dikatakan sebagai sebuah delik, sebuah tindak pidana yang bisa dirinci apa sih yang dimaksud dengan radikalisme itu. Sampai di PP itu, bahkan di SK Menteri ya, nomor 19, yang tadi nomor berapa itu Mas? 19 ya. Atau juga sebelumnya ada SKB 11, itu tidak rinci, kemudian bisa menyematkan bahwa radikalisme yang kemudian bisa diberikan sanksi, dihukum, dipidana itu seperti ini tidak muncul. Maka dikatakan apa? Obskur dan lentur. Nah, BNPT pernah ini membuat membuat definisi mengenai radikalisme. Paham yang menginginkan perubahan total dengan menjungkir balikkan tata nilai melalui penggunaan pemaksaan dan kekerasan serta tindakan yang ekstrim. Nah, kalau mengikuti ini ya sulit untuk mengatakan orang itu telah terpapar. Maksudnya orang radikal itu macam ini. Kalau tidak mendekati terorisme tidak gampang untuk mengatakan itu. Maka sampai di PP 77 2019 itu dikatakan apa? Yang dilarang di situ adalah paham radikal terorisme. Itu disebut betul di PP 77 2019. Paham radikal terorisme mesti terkait dengan terorisme, bukan paham radikal Islam, tidak. Karena memang kalau pengertiannya radikal semacam ini ya Islam tidak ingin seperti ini ya. Jadi menggunakan pemaksaan, kekerasan serta tindakan yang ekstrim. Bukan, umat Islam tidak mungkin melakukan itu. Nah, jadi apakah hanya dengan ini misalnya anti Pancasila mengganti ini, kalau kita ngomong pendapatnya Rocky Gerung ya habis kita, ya kan? Ya karena memang manusia itu punya ideologi sendiri-sendiri. Bisa jadi saya misalnya ideologinya komunisme, bertentangan tidak dengan Islam. Bertentangan jelas dengan Islam. Bertentangan tidak dengan Pancasila. Ya, bertentangan dengan Pancasila. Tapi kira-kira ideologi komunisme di Indonesia masih ada nggak? Masih, penganutnya ada, anak keturunannya ada, bahkan bangga saya bangga sebagai anak PKI, bangga. Tapi ketika misalnya ada yang mengatakan saya bangga sebagai pejuang khilafah, ada nggak? Dikatakan bukan radikal. Ya, pasti dikatakan radikal. Jadi kadang-kadang tidak fair di sini ya. Padahal kita tahu sendiri tadi bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, nanti Ustadz Fuad itu akan mungkin menjelaskan ya, banyak. Saya kok melihat nada-nadanya begitu ya. Persoalan khilafah itu nanti akan dibahas tersendiri. Jadi kalau yang tadi disinggung oleh Mas Ketua tadi, persoalan dihilangkan dari mata pelajaran madrasah ya, tapi bukan di kitab terutama, tapi soal fikihnya berarti ya. Nah, di sejarahnya itu masih ada. Tapi kalau fikih Anda hilangkan soal khilafah, benar tidak? Silakan Anda lihat fikih yang sederhana yang dikarang oleh Sulaiman Rosyid. Itu di bab terakhir dibahas tentang khilafah, dan itu sudah dicetak buku itu sebanyak 67 kali. Buku saya baru dicetak 3 kali ini, baru 10.000 mungkin ya. Buku saya yang mengenai metodologi itu 10.000, baru sedikit. Ini sudah 67 atau 79 ya. 67 kali dicetak. Itu memuat di situ tentang kekhilafahan. Khilafah, terutama politik yang mengenai siasat. Kemudian juga ada hasil penelitian yang ini juga sempat saya aturkan ke Pak Kapolda yang sekarang, Pak Riko. Waktu saya di Akpol itu juga, jangan dikira saya nggak sidang di Akpol, saya kan dosen Akpol. Diundang juga terkait dengan masalah saya itu di Undip. Ya Prof. Teki, ini saya dengar kabar begini-gini, ya betul memang di Undip ada persoalan semacam itu lah. Tapi
Prof Teki bina masih anti NKRI? Wah tidak, saya NKRI botol. Satri, wes orang satri itu akeh-akeh gitu ya. Pak Riko itu bilang begitu. Oh ya, oke, oh no problem. Kirim foto cekrek, kirim ke Jakarta, selesai. Nggak ada masalah, diundip, piak terus. Nah ketika itu diskusi itu saya membawa buku tebel gitu, tesis dari seorang guru besar sekarang di Universitas Ummul Qura ya. Nah itu kitab buku ini didasarkan pada kalau nggak salah sebanyak 166 kitab yang membahas tentang apa itu sistem kepemimpinan Islam yang disebut itu imamah, kalau kata lain juga disebut dengan khilafah. Ada referensinya. Jadi kalau kita belajar tentang sistem pemerintahan itu mestinya juga tidak hanya demokrasi, kerajaan, autokrasi, teokrasi macam-macam, tapi juga sekaligus sistem pemerintahan Islam. Lah kok malah mau dibuang? Lho nalari piye? Mestinya tidak usah dibuang, kasih penjelasan iki lho, Indonesia itu gini, durung cocok le nek dikandingin. Gitu kan? Lho dikasih pengertian, jangan ditutup. Nek ditutup iso malah ngabar malah terpapar kan gitu kan. Lebih baik jelasin ini loh, paparkan surat 1, 2, 3 ini menurut Aristoteles, ini menurut Taqiyuddin An-Nabhani begini, menurut ini semua dikasih. Wes nih ini menu wacanen, tapi sing iki kudu memperhatikan begini. Anak-anak mau diberitahu begitu. Jangan ditutup informasi, tapi kasih pengertian yang baik bahwa iki Indonesia, NKRI, begini-begini, jelaskan dengan baik. Kan membuat moderasinya kan begitu gitu loh. Jangan menghilangkan narasi, tapi kasih pengertian yang sebaik-baiknya. Itu caranya mendidik, betul gak? Betul ya? Nah ini pakar pendidikan beliau ini. Jadi kalau diweden-wedeni tok ya malah koplak kita ini ya. Jadi ketakutan yang luar biasa. Nah, kemudian karena akibat tadi ya, isu radikalisme itu terus ya dihembuskan. Maka saya katakan 3 lembaga pembina umat ini juga dikatakan termasuk terpapar. 3 lembaga umat saya katakan trilogi ini. Trilogi peradaban umat. Apa itu? Masjid, pesantren, dan kampus. Ini menurut penelitian dari BNPT ya, dari lembaga yang lain mengatakan ini terpapar ya radikalisme. Dari 100 masjid BUMN ada 41 yang TR itu terpapar radikalisme. Pesantren dulu antara 19 dan 16 diteliti 2 terpapar radikalisme. Saya ini jadi kari 1 itu mana saya belum dapat informasi. Mana ini? Nanti ada yang mungkin ada yang bisa menunjukkan jelasan saya. Oh pesantren yang mana yang terpapar tinggal 1 katanya ini. Lalu kampus dari saya catat 400 PTN. Ini 9 terpapar radikalisme termasuk Undip, salah satunya Prof Sutaiki kan itu kan. Wes ora apa-apa wis label ono ndak masalah. Ya wes jabatan PNKB wes. Tapi kalau tadi prinsip-prinsip itu dipegang. Ya memang berat. Ya, contohnya saya itu megang prinsip, ya akhirnya harus siap untuk jabatan juga dilepas semua ya. Tapi tetap saya guru besar ya, tetap masih ngajar dan seterusnya. Cuma S3 udah nggak suruh ngajar. Yang Pancasila juga saya sudah ngajar 24 tahun ngajar Pancasila plus filsafatnya. Akhirnya saya dilarang untuk mengajar Pancasila. Lah aku ki perkata tak jejel ki mahasiswa iki lho. Lah kok saiki malah ora usah ngajar. Lah ya tak tonton wis sono. Nggo tambah Pancasila sapa ndak. Nyatanya apa? Mledok sapa? Korupsi triliun puluhan. Itu Pancasila yang disebut. Ya mending Suteki. Ya kan wis dicap anti Pancasila sakarmu lah ya. Tapi saya bukan anti Pancasila. Ngajar kan coba Bapak Ibu bayangkan. 24 tahun mengajarkan itu plus filsafatnya. Bisakah dikatakan itu anti? Hanya gara-gara apa? Aku ngomong soal khilafah. Mau ngomong itu loh, oh khilafah itu ya, namanya ajaran Islam ya boleh dipelajari, boleh diajarkan, ya boleh didakwakan. Yang penting apa tadi saya kembali, ojo nganggu pemaksaan, jangan pakai kekerasan, apalagi perbuatan ekstrim. Lalu sebutan, lu ini demokrasi kok.
negara demokrasi, bukan demokrasi, tapi demokrasi. Ya harus konsisten begini ini. Nah, saya kasih memberi wacana seperti ini pada Bapak Ibu sekalian supaya ya hendaknya kita umat Islam itu paham dengan ajarannya sendiri. Nek ora cocok ya aja dipaksane saiki. Jangan menggunakan pemaksaan, jangan menggunakan kekerasan. Itu intinya. Jadi kalau panjenengan menggunakan pemaksaan, kekerasan dan sebagainya, berhadapan dengan pihak yang berwajib, kan begitu ya. Kalau saya nggak maksa loh ya, catat loh ya, nggak maksa. Sampai ada kata-kata memaksa ya, baik benar nih. Ya. Nah ini catatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hardri tadi mengenai bagaimana penelitian-penelitian terkait dengan radikalisme, ya paparan radikalisme di Indonesia termasuk. Ya, bagaimana di kampus, di masjid, ya ini hasil-hasil penelitian. Generasi muda bagaimana tadi sudah disampaikan juga, ada yang suka menggunakan kekerasan. Nek panjenengan teliti, delalah kok ya sing diteliti kok sekian persen. Ya wes, Anda apa mau menyimpulkan bahwa ternyata ini orangnya radikal semua? Belum tentu. Oh kadang penelitian juga tidak in-depth interview, kadang-kadang cuma sambil jalan. Betul enggak? Lah, yang tadi setara itu kan saya kasih somasi. Setara institut. Kenapa? Mengatakan saya radikal. Wong ketemu aku durung. Wawancara sama saya juga belum. Apalagi kok in-depth interview. Ya saya somasi itu. Tapi ya sebenarnya orang no tanggapan. Ya wis lah ya. Saya kasih somasi lewat penasihat hukum saya. Kurang ajar ini. Saya memang enggak suka dikatakan radikalisme terpapar maksudnya. Kalau radikal oke, saya memang orang radikal. Yaitu ramah, terdidik dan berakal. Saya sampai membuat kaos, tadi mau tanggur enak ya. Saya membuat kaos itu New Generation Radikal, ramah, terdidik dan berakal. Jadi saya ingin membuat counter tentang hantu radikalisme itu. Jadi dengan cara itu memang kita harus ramah, terdidik dan berakal. Tidak boleh umat Islam tidak begitu. Nah, supaya tadi literasi ya melek meripate ya, jadi tidak micek. Micek itu mikir cekak. Itu saya dulu pakai ini kan di Facebook, langsung di sidang kode etik itu, ini Anda menggunakan kata micek. Loh micek itu kan mikir cekak, tapi kan saudara enggak kasih loh, kalau mengikuti Facebook saya mesti ketemu micek adalah mikir cekak. Orang tahu mengikuti Facebook saya kok ngomong langsung, ya toh, namanya enggak tabayun itu namanya. Wes tabayun tak kasih pengertian. Wih tetap orang pantas profesor ngomong ngono. Wah wis bubar ya. Jadi profesor tuh harus santun, harus apa ya ngomongnya halus. Daripada halus ngomongnya bajingan ya lebih baik ngomong kayak saya ini. Ya tapi wongnya apik ya kan. Kadang saya agak jengkel juga sih ya. Jadi kadang ya maaf kalau keluar kata-kata yang tidak senonoh. Ini saya katakan tadi ya radikalisme itu masih menjadi hantu bernama ini. Akhirnya apa? Mengimbas pada ASN. Tadi saya sebut sudah ada SKP 11. SKP 11 itu artinya SKP yang dikeluarkan oleh 11 instansi, 6 kementerian dan 5 lembaga. Orang tidak masif itu. Makanya ini dalam tanda kutip benar panjenengan mengatakan, Indonesia darurat radikalisme. Padahal panjenengan perso enggak. Ibu Profesor Siti Zuhro dari LIPI. Nah jenengan tadi ya, kalau percaya pada penelitian ya Pak ya, nek percaya kalau penelitian. Hasil riset dipercaya. Dia mengatakan apa? Akar masalah Indonesia itu bukan radikalisme, tetapi ketimpangan sosial. Coba. Jadi bukan radikalisme radikal. Kalau saya radikal, ya, jadi siap dipanggil maksudnya. Panggil untuk ngisi ya, bukan panggil untuk. Kalau di kepolisian ya saya beberapa kali dipanggil untuk memberi keterangan ahli dan juga sebagai saksi. Pernah sebagai pelapor juga. Jadi apa ini? Tidak menjadi problem utama di Indonesia, bukan radikalisme akar masalah, bukan. Jadi kalau sampai ini menjadi hantu, kemudian terus digulirkan, lah malah jadi. Coba kalau nggak percaya, bapak ibu silakan nyematkan ke anak, kamu maling, kamu kecu, kamu maling, terus omongan terus. Kira-kira jadi maling kecu nggak?
daripada dilabeli terus sisan lah. Jadi ini ada psikologis ya, efek ini yang bisa jadi malah membuat orang radikal dalam pengertian peyoratif. Kemudian silakan lagi diteliti, ini peneliti juga namanya Baron Scott, peneliti Asia Tenggara dan Karibia, asal warga negaranya dari Belanda. Dia mempertanyakan persoalan definisi radikalisme yang dipakai pemerintah. Nanti panjenengan bisa ngetik kok, Baron Scott tentang radikalisme, ketemu di situ. Jadi dia mengkritik juga menggunakan kata-kata radikalisme. Pemerintah menggunakan ini nggak pas, loh kok radikalisme kok dibenturkan dengan penggunaan setuju tidak setuju dengan program pemerintah, setuju tidak setuju dengan ideologi Pancasila, itu nggak boleh. Akhirnya kan Sekretaris PBB juga pernah kan mengkritik Indonesia, loh Anda kok menggunakan radikalisme untuk memerangi orang yang berlawanan dengan Anda, piye nalari. Itu umpama cara Jawanya gitulah, maksudnya ya cara Jawanya gitu. Nah ini hasil riset yang jelas itu membuktikan demikian, tapi kok ini kita ini nggak tahu lah ya, dari praktek itu mbuh piye carane ya, kayaknya semua lini pemerintahan termasuk ya saya di sini ya di Kementerian dulu kan Ristek Dikti ya, jadi Ristek Dikti itu termasuk saya ya termasuk viral lah ya, viral di dunia perguruan tinggi itu, siapa saya nggak ngerti Suteki ya, bahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke mungkin ya ngerti lah ya, ya gara-gara persoalan jadi bapak radikal, tapi radikal saya adalah ramah, terdidik dan berakal. Nah dampaknya tadi sudah sebagian kecil sudah saya sampaikan ini. Jadi tuduhan-tuduhan kepada muslim itu teroris, tidak bineka, anti NKRI, rasis, makar, intoleran, penebar kebencian, juga muslim itu pasti salah itu. Terus ini real ini, kenyataannya begini. Kenapa? Lentur kabur tadi. Tergantung lokalitas. Jadi menteri Kementerian Agama punya surat edaran sendiri. Nanti Ristek Dikti atau sekarang P&K punya ini, terutama ASN ya, sampai ada itu SKB 11 itu nyasar lokal. Tapi tidak pernah jadikan ini sebagai delik yang sifatnya nasional. Saya pernah nulis di Facebook itu ada 9 syarat kalau mau menjadikan radikalisme sebagai delik. Kalau Anda mau nanti tak kirimi, nanti kirim aja ke WA saya. Ada 9 syarat yang mau kalau radikalisme sebagai tindak pidana. Iki carane. Harus dibahas di DPR, harus menjadi undang-undang. Undang-undang tentang undang-undang tentang anti radikalisme kan selesai. Bikinlah di sana. Tapi saya yakin tidak akan. Kenapa? Karena tadi lentur dan obskur. Jadi ini akan bisa menjadi nanti undang-undang subversi zaman dahulu. Nah, jadi ini kalau terorisme jelas. Tapi kalau radikalisme obskur and lentur. Dan ini berbahaya untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Ya waktunya hampir habis, tinggal sedikit ya. Jadi narasi-narasi yang ini ya, saya mengatakan Pak Mahfud memang mengatakan tidak ada Islamofobia, tidak ada. Tapi dalam realitas masyarakat saya merasakan ada 3 catatan merah di sini. Apa ini? Narasi radikalisme, menjamurnya penistaan agama dan monsterisasi Islam, simbol dan ajarannya. Nah, itu real awake dhewe sing ngrasake. Soal atasan tidak merasakan ya monggo, tapi realnya di masyarakat silakan Anda tanya. Kan seolah kita itu jadi takut, beragama itu takut, pemeluk Islam takut, berprinsip Islam takut. Ya, takut itu memang sifat kita, tapi kalau penuh dengan ketakutan ini, kira-kira apa yang akan terjadi untuk umat Islam sendiri? Hancur, remuk. Lah kok mikir kebangkitan peradaban, mempertahankan ajaran yang ada itu loh gak mampu. Jangankan kok mikir kebangkitan peradaban Islam yang tadi sudah disitir NIC. Jadi kita akan menjadi lemah dan dilemahkan karena dikotomi 2 hal ini antara moderat dan radikal. Kita harus kembali kepada agama. Persoalan yang kita hadapi ini tidak bisa tuntas kalau kita tidak
kembali ke persoalan religion. Ini penelitian orang kafir ini ya, maksudnya jangan dikira ini orang Islam ya toh. Samuel, jenenge Samuel Huntington mengakui religion is a central defining characteristic of civilization. Ini di bukunya Clash of Civilization. Silakan baca. Jadi kita tinggalkan literasi biar tidak mudah mempersekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.